Fase penyembuhan luka yang kedua adalah fase proliferasi. Fase proliferasi ini dibagi menjadi 3 dan berlangsung dari hari ketiga atau hari kelima sampai ke hari ke-14 atau bisa sampai ke hari 21. Yang pertama dalam proliferasi ini adalah ada fase neoangiogenesis. Neoangiogenesis ini berasal dari kata angion dan genesis. Angion itu pembuluh darah, genesis itu proses pembentukan pembuluh darah. Neo itu baru, sehingga neoangiogenesis itu adalah pertumbuhan pembuluh darah baru yang terjadi secara alami di dalam tubuh. Fase yang kedua adalah fase penghasilan matriks ekstraseluler. Di sini yang berperan adalah fibroblast memproduksi matriks ekstraseluler yang akan mengisi kavitasi itu cekukan luka dan menyediakan landasan untuk migrasi keratinosit. Jadi luka itu akan ada cekukan, kemudian nanti cekukan itu akan diisi oleh matriks ekstraseluler yang dihasilkan oleh fibroblast. Nah, setelah terisi nanti barulah keratinosit atau sejenis protein tertentu di kulit yang akan membantu proses penyembuhan luka pada tahap akhir. Proses selanjutnya adalah reepitalisasi. Proses ini adalah pergerakan sel-sel basal. Sel-sel basal itu sel-sel yang berada pada daerah paling bawah dari susunan kulit kita. Kemudian sel-sel basal itu dia bergerak menuju daerah tepi luka, dan menutupi daerah luka tersebut. Jadi pergerakan sel-sel basal yang ada di bagian bawah dari penyusun lapisan kulit. Nah, ini ada 2 gambar 2 dan gambar 3. Gambar 2 ini adalah gambaran histologis fase inflamasi ketika terjadinya trauma atau luka. Seperti ini. Ini adanya pergerakan sel yang ini sel-sel titik-titik hitam ini adalah pergerakan sel-sel yang menuju daerah luka. Sel-sel basalnya bergerak menuju daerah luka dan menutupi luka. Sedangkan yang gambar 3 ini adalah fase proliferasi. Ini bukan pergerakan sel-sel basal, maaf. Ini masih fase inflamasi, bukan pergerakan sel-sel basal. Tadi fase inflamasi itu yang terjadi itu adalah penyingkiran jaringan yang mati dan pencegahan kolonisasi bakteri dan penghentian secara cepat pengeluaran darah dari tubuh. Sedangkan gambar 3 ini adalah gambar fase proliferasi, di mana jaringan granulasi itu jaringan yang memiliki kantong berupa granul mengisi kavitasi luka, mengisi daerah luka yang berupa cekungan, dan kesit bermigrasi untuk menutupi luka. Ini keratinnya, protein-proteinnya yang bergerak untuk menutup luka. Ini daerah kavitasinya, cekukan-cekukan akibat luka. Fase ketiga dari penyembuhan luka itu adalah fase maturasi atau remodeling. Ini terjadi pada hari ke-21 dan bisa berlangsung sampai sekitar 1 tahun ya. Sekali lagi tergantung dari jenis lukanya. Fase ini bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan integritas struktur jaringan baru pengisi luka. Tadi kan ada sel basal yang bergerak ke daerah cekukan luka dan diisi oleh keratinosit. Nah, fase maturasi ini adalah fase untuk menguatkan jaringan baru tersebut. Pada fase ini terjadi kontraksi dari luka dan remodeling kolagen. Kolagen ini jaringan ikat. Kontraksi luka terjadi akibat aktivitas fibroblast yang berdiferensiasi akibat pengaruh sitokin TGF-beta
menjadi myofibroblas. Ya, ini fibroblast. Fibroblast itu serabut-serabut otot. Fibroblast yang mengandung komponen mikrofilamen aktin dan intraseluler. Oke. Gambar ini adalah fase maturasi yang terjadi mulai dari hari ke-21 sampai sekitar 1 tahun. Oke, ini proses remodelingnya. Yang ini adalah pembentukan jaringan parutnya. Ini ada kata pembentukan jaringan parut. Ini sudah kompak, adanya remodeling. Oke. Dari aspek biomolekulernya, dia penyembuhan luka itu ternyata melibatkan senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang kompleks, tidak hanya satu molekul tapi banyak molekul. Beberapa diantaranya adalah TNF alfa, salah satu sitokin proinflamasi yang dihasilkan oleh makrofag tipe 1. Ini fungsinya merangsang sel inflamasi, fibroblast dan epitel. Ada juga TGF beta, diproduksi oleh semua sel, tetapi 3 sel yang paling berperan adalah sel monosit, ini adalah sel darah putih, fibroblast dan platelet atau keping darah. Fungsinya adalah untuk proses penyembuhan luka. Nah, ini MMP1, matriks metaloproteinase 1, MMP1, yang disebut juga dengan matriks SINS. Fungsinya sebagai enzim yang terlibat dalam proses turnover matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler ini matriks yang mengisi cekukan luka tadi, ya. Nah, terus ada VEGF, ini diproduksi oleh banyak jenis sel seperti sel endotel, fibroblast, platelet, neutrofil, dan makrofag yang berhubungan dengan proses penyembuhan luka. Ada juga yang selanjutnya ada EGF, epithelial growth factor. Perannya adalah menghantarkan sinyal antar sel dengan cara mengatur perkembangan dan pertumbuhan sel normal dan meregulasi proses proliferasi. Oke. Ada kolagen, ini adalah protein utama dari matriks ekstraseluler yang terdapat pada kulit. Masih ingat tadi proses pergerakan sel-sel basal yang akan diikuti oleh kolagen untuk menutupi luka. Oke. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan bagaimana proses penyembuhan luka itu, tidak. Bagaimana proses penyembuhan luka oleh Abu Merang tidak disebutkan. Kemudian berapa dosis yang digunakan untuk menyembuhkan luka itu juga tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Bagaimana cara pemakaiannya dan bagaimana cara penyimpanan Abu Merangnya pun juga tidak dijelaskan oleh Rasulullah, karena memang beliau bukanlah diutus untuk mengajari kita lebih detail cara pengobatannya. Nah, di bagian inilah kita bisa berkontribusi secara ilmiah melalui riset untuk menjelaskan secara lebih detail tentang khasiat Abu Merang, bagaimana mekanisme penyembuhan lukanya. Kita sudah yakin bahwa Abu Merang ini punya khasiat untuk menyembuhkan luka, namun pada fase mana dia bisa menyembuhkan luka? Apakah fase inflamasi, fase proliferasi, atau fase remodeling, atau fase maturasi? Itu perlu kajian khusus, dan tidak mungkin Nabi yang melakukan kajian itu. Kitalah sebagai umatnya yang berperan untuk melakukan kajian-kajian tersebut. Dan saya sangat mendukung jika ada salah satu dari rekan-rekan mahasiswa yang mengambil topik riset tentang Habbatus Sauda, salah satu topiknya tentang Abu Merang ini. Insya Allah saya siap untuk memberikan bimbingannya. Oke. Nah, silakan didiskusikan salah satu jurnal tentang efek kalus padi terhadap kesembuhan luka kulit. Ini adalah jurnal internasional di Springer. Saya tidak menemukan jurnal nasional berbahasa Indonesia yang mengkaji tentang efek merang terhadap kesembuhan luka, tidak. Saya menemukan malah efek kalusnya. Kalus ini adalah sekumpulan sel yang belum terdiferensiasi, yang belum berubah menjadi organ apapun. Ini kalus ini yang digunakan untuk kesembuhan luka kulit. Nah, mungkin
nanti dari kajian-kajian yang kita lakukan atau penelusuran yang kita lakukan, kita bisa membuat sebuah riset baru untuk mengkaji efek abu merah ini terhadap proses penyembuhan luka pada kulit. Oke, oleh karena itu silakan gali lagi kemampuan diri sendiri, kemudian temukan ide riset untuk skripsi tentang merah setelah belajar materi ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.